Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Fitria Putri Hans. Saya berasal dari program studi S1 Informatika, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Di video ini saya akan mereview seputar mata kuliah sistem operasi. Baik, kita mulai ya. Materi pertama yaitu struktur sistem. Sistem komputer terdiri dari control processor unit dengan berbagai device controller yang terhubung melalui bus untuk mengakses memori. Sistem ini memiliki dua komponen utama, yaitu hardware atau perangkat keras yang mencakup memori, control processor unit, dan perangkat input-output, serta software yakni perangkat lunak yang terdiri dari sistem operasi, aplikasi, dan pengguna atau user. Struktur komputer dibagi menjadi 5 bagian, yakni perangkat input, perangkat output, input-output ports, control processor unit, dan memori, yang masing-masing memiliki fungsi tertentu. CPU sebagai pusat pemrosesan terdiri dari unit control, register, dan ALU. Memori terbagi menjadi internal dan eksternal dengan non-volatil dan volatil sebagai jenisnya. Komponen lain seperti control bus, address bus, dan data bus mendukung pengoperasian sistem. Dalam pengoperasiannya, CPU dan perangkat input-output bekerja sama dengan device controller yang bertanggung jawab atas operasi spesifik perangkat. Sinkronisasi juga diperlukan untuk mencegah masalah pada akses memori. Sistem juga dilengkapi dengan protection dan security untuk mengontrol akses dan melindungi dari ancaman internal maupun eksternal. Selanjutnya materi kedua yakni sistem operasi. Sistem operasi telah terbukti menjadi komponen fundamental dalam perkembangan teknologi komputasi, berperan sebagai jembatan krusial antara software, hardware, dan user. Sejak era awal komputasi hingga era cloud dan mobile saat ini, sistem operasi telah mengalami evolusi yang signifikan, mencerminkan kemajuan teknologi dan perubahan kebutuhan pengguna. Fungsi-fungsi utama dalam manajemen proses, memori, dan perangkat input-output telah memungkinkan optimalisasi kinerja sistem secara keseluruhan. Keragaman klasifikasi sistem operasi, mulai dari single user hingga multi-user, dari embedded system hingga distributed system, menunjukkan fleksibilitas dalam memengaruhi berbagai kebutuhan komputasi. Perkembangan sistem operasi tidak hanya meningkatkan efisiensi dan kinerja sistem, tetapi juga memiliki implikasi luas terhadap kemajuan teknologi informasi, keamanan data, dan inovasi seperti komputasi awan dan Internet of Things atau IoT. Namun, seiring dengan kemajuan ini, sistem operasi juga menghadapi tantangan baru, terutama dalam hal keamanan, privasi data, dan adaptabilitas terhadap teknologi energi. Selanjutnya, materi ketiga yakni proses dan penjadwalan. Salah satu fungsi utama sistem operasi adalah manajemen proses dan penjadwalan, yang sangat penting dalam era komputasi modern yang menuntut multitasking dan efisiensi tinggi. Proses yang merupakan program dalam eksekusi harus dikelola dengan baik untuk memastikan kinerja optimal. Penjadwalan sebagai mekanisme pengaturan urutan eksekusi proses berperan penting dalam meningkatkan responsivitas dan throughput sistem. Dalam konteks ini, proses control block atau PCB menjadi elemen kunci dalam pengelolaan proses, mencakup informasi seperti ID proses, keadaan proses, dan pengelolaan memori. Penjadwalan proses dalam sistem operasi cukup mencakup pengelolaan antrean proses berdasarkan statusnya, seperti antrean siap, antrean perangkat, dan antrean pekerjaan. Penjadwalan ini dilakukan melalui 3 jenis penjadwalan utama, yakni jangka panjang untuk memutuskan proses mana yang akan dimasukkan ke dalam sistem, penjadwalan jangka pendek untuk menentukan proses yang akan dijalankan di dalam CPU, dan yang ketiga yaitu penjadwalan jangka menengah yang bertugas untuk menyesuaikan tingkat multiprogramming melalui mekanisme swapping. Dengan berkembangnya teknologi seperti multi-core dan cloud computing, manajemen proses dan penjadwalan semakin menjadi kompleks. Materi keempat yakni sinkronisasi proses. Sinkronisasi adalah proses penting dalam sistem operasi yang mengatur jalannya beberapa proses secara bersamaan, bertujuan untuk mencegah inkonsistensi data saat berbagai proses mengakses sumber daya bersama. Tantangan utamanya adalah mengatasi race condition.
di mana beberapa proses berpotensi memanipulasi data secara simultan, serta mengelola critical section yang merupakan bagian kritis dari program. Untuk mengatasi masalah ini, dikembangkan berbagai metode seperti mutual exclusion, semaphore, dan monitor. Mutual exclusion memastikan hanya satu proses mengeksekusi bagian kritis pada satu waktu, sementara semaphore yang diperkenakan Dijkstra menggunakan penanda sederhana untuk mengkoordinasikan proses melalui operasi down and up. Monitor, yaitu solution yang dikembangkan Hoare, adalah kumpulan prosedur dalam satu modul yang memungkinkan hanya ada satu proses yang aktif pada satu waktu. Problem klasik seperti bounded buffer, readers and writers, and binning philosopher menggambarkan kompleksitas tantangan sinkronisasi. Tujuan akhirnya adalah mencegah inkonsistensi data, mengatur urutan proses, dan menghindari deadlock serta starvation dalam sistem operasi. Materi kelima yakni thread. Thread merupakan konsep fundamental dalam pemrograman modern yang memungkinkan eksekusi paralel dalam sebuah aplikasi. Sebagai jalur eksekusi terpisah dalam satu proses, thread mampu meningkatkan kinerja dan responsivitas sistem dengan memungkinkan beberapa tugas dijalankan secara bersamaan. Keunggulan utamanya terletak pada kemampuan membagi beban kerja, memanfaatkan arsitektur multiprosesor, dan mengurangi waktu respon aplikasi. Thread dapat dibedakan menjadi dua jenis utama. Yang pertama, user level threads yang dikelola pustaka pengguna dengan fleksibilitas tinggi. Yang kedua yaitu kernel level threads yang diatur oleh sistem operasi dengan manajemen penjadwalan lebih baik. Setiap jenis keunggulan dan keterbatasan sendiri dalam implementasinya. Sinkronisasi menjadi aspek kritis dalam penggunaan thread, mengingat mereka membagi ruang alamat yang sama. Mekanisme seperti mutex, semaphore, dan critical section diperlukan untuk mencegah race condition dan menjaga integritas data. Berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, Mac OS telah mengembangkan mekanisme dan API tersendiri untuk manajemen threads dengan tujuan akhir meningkatkan efisiensi pemrograman dan kinerja sistem. Selanjutnya, materi 6 yakni operasi file. File merupakan unit penyimpanan data fundamental dalam sistem komputer yang digunakan untuk menyimpan informasi secara permanen, mencakup berbagai jenis data mulai dari dokumen, teks, hingga file multimedia. Operasi file adalah serangkaian tindakan kritis yang memungkinkan pengembang untuk membaca, menulis, membuat, menghapus, dan memodifikasi file, yang memainkan peran esensial dalam hampir semua aplikasi modern untuk mengelola data secara efisien. Terdapat dua jenis utama file. Yang pertama yaitu file teks yang terdiri dari karakter yang dapat dibaca manusia, dan yang kedua file biner yang menyimpan data dalam format 0 atau 1, masing-masing dengan keunggulan dan keterbatasannya sendiri. Operasi file meliputi membuka, membaca, menulis, menutup, dan menghapus file dengan setiap bahasa pemrograman, mekanisme tersendiri untuk menjalankan operasi-operasi tersebut. Penanganan error menjadi aspek kritis dalam operasi file dengan teknik mekanik seperti pengecekan keberadaan file, penanganan kesalahan akses, penutupan file yang aman, dan penggunaan blok penanganan khusus. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan integritas data, mencegah kerusakan file, dan menjaga stabilitas sistem selama proses memanipulasi file berlangsung. Selanjutnya, materi ketujuh yakni deadlock atau kebuntuan. Deadlock adalah fenomena kritis dalam sistem operasi yang menggambarkan kondisi di mana sekelompok proses terjebak dalam siklus penantian sumber daya, sehingga tidak ada satupun proses yang dapat melanjutkan eksekusinya. Kondisi ini terjadi ketika proses-proses saling menunggu sumber daya yang digunakan oleh proses lain, menciptakan keadaan macet yang sistematik yang menghentikan kemajuan komputasi. 4 kondisi fundamental yang menyebabkan deadlock adalah mutual exclusion, hold and wait, no preemption, dan circular wait. Ketika keempat kondisi ini terjadi bersamaan, sistem operasi mengalami kebuntuan total, di mana proses-proses terjebak dalam lingkaran tak berujung saling menunggu sumber daya. Untuk mencegah sistem deadlock, sistem operasi mengembangkan berbagai strategi yang bertujuan menghilangkan salah satu kondisi kritis.
Pendekatan ini mencakup upaya seperti memungkinkan berbagi sumber daya, membatasi perolehan sumber daya, mengizinkan pengambil alihan sumber daya, serta menentukan urutan alokasi yang sistematis. Ketika deadlock sudah terjadi, metode penanganan seperti deteksi dan pemulihan, penghentian proses, serta prioritas menjadi solusi untuk memutus kebuntuan komputasional. Selanjutnya, materi ke-8 yaitu manajemen memori. Manajemen memori adalah proses kritis dalam sistem operasi yang bertanggung jawab untuk mengatur penggunaan memori komputer, terutama RAM, secara efisien. Inti dari manajemen memori adalah mengalokasikan dan mendealokasikan memori untuk berbagai proses, memastikan setiap aplikasi yang mendapatkan ruang yang cukup tanpa mengganggu aplikasi lain. Melalui teknik seperti pegging, segmentasi, dan sorting, sistem operasi mampu mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mencegah fragmentasi, dan menjaga kinerja sistem tetap optimal. Tantangan utama dalam manajemen memori meliputi fragmentasi dan thrashing yang diatasi melalui strategi seperti compaction, pengaturan memori virtual, dan algoritma penjadwalan proses yang cerdas. Selanjutnya, materi ke-9 yakni virtual memory. Virtual memory adalah sistem yang memungkinkan komputer menggunakan sebagian hard disk sebagai memori tambahan ketika RAM tidak mencukupi. Konsep ini pertama kali dikemukakan oleh John Fotheringham pada tahun 1961, kemudian dipopulerkan oleh Peter J. Denning. Virtual memory memisahkan memori logis dari memori fisik dengan menempatkan sebagian data di disk sekunder dan hanya membawa halaman yang diperlukan ke dalam memori utama. Sistem ini memberikan beberapa keuntungan. Yang pertama yakni mengurangi proses input-output, yang kedua menghemat penggunaan memori fisik, yang ketiga meningkatkan respons sistem, dan yang terakhir memungkinkan lebih banyak pengguna dilayani secara bersamaan. Virtual memory diimplementasikan melalui demand pegging, di mana halaman memori hanya dipindahkan ke RAM saat dibutuhkan. Saat terjadi kelebihan beban RAM, virtual memory akan bertindak mencari memori cadangan dengan menyimpan data sementara di hard disk melalui peg file atau partisi swap. Dalam pengelolaannya, virtual memory menggunakan beberapa algoritma seperti peg replacement seperti FIFO, first in, first out, optimal, dan LRU, less recently used, untuk menentukan data mana yang harus dipindahkan antara RAM atau disk. Meski berfungsi sebagai RAM cadangan, virtual memory tidak dapat sepenuhnya menggantikan RAM karena tidak dapat meneruskan data langsung ke prosesor dan kecepatannya lebih lambat dibanding RAM fisik. Materi ke-10 yakni file system security. File system adalah struktur yang mengatur penyimpanan dan pengelolaan data pada perangkat penyimpanan komputer. Setiap sistem operasi menggunakan file system yang berbeda-beda, seperti NTFS untuk Windows, ext4 untuk Linux, dan HFS Plus untuk macOS, masing-masing dengan karakteristik dan keunggulan tersendiri dalam hal keamanan dan pengelolaan data. Keamanan file system itu didasarkan pada 3 prinsip utama, yaitu pertama, kerahasiaan, data hanya diakses oleh pihak yang berwenang, yang kedua, integritas data dilindungi dari modifikasi tidak sah, dan ketersediaan data dapat diakses saat dibutuhkan. Ancaman utama terhadap file meliputi malware dan ransomware, akses tidak sah, serangan DOS, dan ancaman dari berbagai organisasi untuk mengamankan file system. Untuk mengamankan file system, terdapat beberapa strategi yang diterapkan seperti pengelolaan hak akses menggunakan access control list, enskripsi data dengan algoritma seperti AES, audit dan monitoring aktivitas file, pembaruan sistem secara berkala, backup data teratur, dan penggunaan sistem deteksi intrusi. Strategi-strategi ini bekerja sama untuk memastikan keamanan data dan mencegah akses tidak sah serta kehilangan data. Yang terakhir, materi input-output system. Input dan output merupakan komponen penting dalam sistem komputer yang berperan penting dalam interaksi pengguna dan sistem. Input merupakan data atau informasi yang dimasukkan ke sistem untuk diproses lebih lanjut. Dapat dilakukan melalui berbagai perangkat seperti keyboard untuk mengetik teks dan perintah, mouse untuk interaksi grafis, scanner untuk mengubah dokumen menjadi digital, mikrofon untuk input suara, serta berbagai jenis sensor untuk menangkap data lingkungan seperti
suhu atau gerakan. Output adalah hasil pengolahan data yang disajikan dalam bentuk yang dapat dipahami pengguna. Perangkat output hadir dalam berbagai bentuk seperti monitor untuk menampilkan informasi visual berupa gambar, teks atau grafik, printer untuk mencetak dokumen fisik, speaker untuk menghasilkan suara, proyektor untuk menampilkan gambar dalam skala besar, dan vibrator pada bagian perangkat mobile untuk memberikan feedback berupa getaran. Semua perangkat output ini terus mengalami perkembangan teknologi yang meningkatkan kualitas dan kemampuannya. Integrasi antara perangkat input dan output yang menciptakan siklus interaksi yang memungkinkan pengguna memasukkan data, melihat hasil pemrosesan, dan mengambil tindakan berdasar informasi yang ditampilkan. Perkembangan teknologi juga telah memunculkan perangkat yang dapat menggabungkan fungsi input dan output seperti layar sentuh. Efektivitas sistem komputer dalam komputer modern ini bergantung pada kemampuannya mengelola berbagai jenis input dengan tepat dan menghasilkan output yang jelas dan bermakna bagi pengguna.